Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan lancar, selamat, tidak ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan mulai puasa, tadarus, sedekah, dan sholat malam, sholat tarawih dan lain sebagainya betul-betul bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul kita kembali setelah selesai Ramadan nanti kembali dalam keadaan fitrah dan betul-betul sesuai dengan tujuan puasa, yaitu membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun. Para pemirsa, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada manusia, tidak ada seseorang pun yang tidak pernah melakukan dosa. Siapapun orangnya pasti dia pernah melakukan dosa. Tugas kita sebagai manusia adalah mau bertaubat. Ketika dia berdosa, maka dia seharusnya bertaubat. Ada seorang ulama mengatakan bahwa meskipun manusia itu tidak memiliki dosa sama sekali, dia seharusnya bertobat. Dengan dia bertobat, dia mengakui bahwa dirinya itu tidak bersih, dirinya itu memiliki dosa, dan sebagainya. Meskipun seseorang tidak memiliki dosa, dia seharusnya mau bertobat, apalagi kita-kita yang tiada hari tanpa dosa. Nabi Adam alaihissalam disebutkan dalam dawuhnya para ulama, ada ba'dul ulama mengatakan bahwa Nabi Adam itu hanya sekali melakukan kesalahan, tapi beliau menangis selama 300 tahun. Nabi Adam yang seorang nabi hanya melakukan kesalahan satu kali, itu beliau bertobat menangis selama 300 tahun. Bagaimana dengan kita? Artinya itu pelajaran bagi kita. Saudara-saudara, bahwa orang yang berdosa itu adalah Allah memberikan atau menyiapkan satu pintu untuk bisa kembali kepada Allah. Artinya Allah itu menyiapkan pintu-pintu yang banyak untuk bisa kembali kepada Allah. Orang atau manusia bisa kembali kepada Allah itu pintunya banyak. Ada pintu lewat jalur pintu ketaatan. Lewat jalur pintu ketaatan ini kita sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Tapi di samping itu, kembali saya ulangi lagi bahwa satu pintu itu lewat jalur pintu ketaatan. Misalnya orang diperintah untuk sholat, dia sholat, diperintah puasa, dia puasa, dia dilarang untuk maksiat, dia menjauhi maksiat itu lewat pintu ketaatan. Tapi di samping itu, bagi orang-orang yang berdosa, dia juga disiapkan oleh Allah sebuah pintu untuk bisa kembali kepada Allah. Artinya begini, orang yang berdosa meskipun dosanya besar, itu tidak lantas kemudian menjadikan seseorang itu menjadi putus asa, menganggap dirinya orang yang jelek, menganggap dirinya orang yang buruk, tidak bisa diterima oleh Allah. Tidak boleh seperti anggapan seperti itu, tidak boleh. Jadi orang yang meskipun dosanya sebesar apapun, tapi rahmatnya Allah itu lebih besar. Karena orang yang menganggap bahwa ada yang lebih besar, atau begini, orang yang menganggap dosanya itu lebih besar dari rahmatnya Allah, nah anggapannya niki yang
kurang benar. Anggapan bahwa ada yang lebih besar dari Allah niki anggapannya yang dosa besarnya ini. Jadi kembali bahwa orang yang melakukan dosa besar sekalipun itu oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa kembali kepada Allah lewat jalur pintu, yaitu pintu namanya pintu taubat. Ya, saya ulangi lagi bahwa orang yang berdosa sekalipun dosa besar, dosanya memenuhi langit dan bumi sekalipun, itu bukan menjadi cerita akhir bagi orang tersebut. Tapi itu hanyalah sebuah cara atau sebuah pintu bagi dia untuk kembali kepada Allah. Jadi orang yang taat itu hamba Allah, orang yang berdosa pun itu juga hamba Allah. Artinya Tuhannya sama. Jadi bukan berarti orang yang berdosa besar itu terus kemudian Tuhannya bukan Allah, tidak. Tapi Tuhannya tetap Allah. Artinya dia bisa menjadikan dosa besarnya itu atau dosa-dosanya itu sebenarnya bisa dia jadikan untuk bisa kembali kepada Allah. Jadi bukan kemudian saya ini orang yang jelek, saya ini nggak mungkin diterima oleh Allah, tidak bisa. Karena disabdakan oleh Rasulullah, at-taib minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang mau bertobat dari dosa itu nilainya laksana seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Artinya begitu Allah sangat memuji dan memuliakan orang yang mau bertobat. Oke. Kita perhatikan bahwa orang yang bertobat tentu adalah orang yang pernah memiliki dosa. Orang yang pernah memiliki dosa, meskipun dosanya besar. Artinya apa? Bahwa dosa itu oleh Allah, dosa itu sebenarnya hanya salah satu sebab untuk bagaimana dia bisa digunakan dosa itu untuk kembali kepada Allah. Dan itu kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Jadi bukan berarti dosa itu kemudian menjadi akhir cerita bagi seseorang, tidak. Kemudian memvonis diri, aku orang yang jelek, aku orang yang buruk dan lain sebagainya, tidak. Tapi justru menjadikan dosanya itu menjadi titik balik atau sebab bagaimana dia bisa kembali kepada Allah melalui pintu taubat itu. Bahkan sebenarnya orang yang pernah dosa atau orang yang maksiat itu sebenarnya ada hikmahnya. Orang yang pernah maksiat, bahkan sing dosa-dosa yang setiap hari melakukan dosa, bahkan dia bisa disebut orang yang banyak dosa, bahkan dia dikenal orang yang dosanya oke. Nah, orang seperti ini hikmahnya, orang yang seperti ini, justru orang yang seperti ini hikmahnya kalau dia kembali kepada Allah mau tobat, orang ini sulit untuk melakukan kesombongan. Di antara hikmahnya itu, orang seperti ini sulit untuk memiliki sifat sombong karena dia sudah terbelenggu oleh masa lalunya. Bagaimana dia mau sombong? Ketika dia mau menyombongkan diri, dia teringat dengan masa lalunya yang hitam itu. Di antara hikmahnya itu, ada hikmah-hikmah yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di kesempatan ini. Nabi Adam alaihissalam itu dulu juga pernah melakukan pelanggaran. Saya tidak berani melakukan itu maksiat karena beliau nabi dan saya tidak tahu apakah itu maksiat atau tidak. Yang jelas itu pelanggaran, karena itu larangan Allah kemudian dilanggar, berarti kan pelanggaran. Nah, karena pelanggarannya itu Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga, diusir menuju ke dunia. Nah, tapi Nabi Adam setelah diusir
ke dunia ini, justru Nabi Adam itu mengambil banyak hikmah karena pelanggaran beliau, karena pelanggaran Nabi Adam itu. Dulu ketika Nabi Adam itu di surga, Nabi Adam hanya mengenal sifatnya Allah atau namanya Allah. Allah itu hanya maha pemberi rizki, maha yang baik-baik tok. Maha pemberi rizki, maha dan seterusnya. Tapi ketika Nabi Adam itu diusir dan berada di dunia, akhirnya Nabi Adam mengenal bahwa Allah itu ternyata tidak hanya pemberi rizki dan lain sebagainya yang baik-baik tok, tapi Nabi Adam juga dikenalkan dengan sifat Allah yang lebih lengkap. Ternyata Allah itu juga maha al-qahar, memaksa, al-jabbar, maha menguasai, maha berkehendak dan lain sebagainya. Oh, ternyata Allah itu sifatnya banyak dan Nabi Adam mengenal lebih lengkap ketika Nabi Adam berada di dunia. Artinya pelanggaran Nabi Adam itu justru ada hikmahnya, yaitu Nabi Adam lebih mengenal Allah secara lengkap. Itu. Jadi kesalahan seseorang itu kalau kita lihat dari sisi tauhidnya, sebenarnya bisa jadi itu ada hikmahnya. Tapi namanya kesalahan juga tetap kesalahan yang harus ditaubati, Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa Rasulullah at-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah, begitu Allah sangat memuliakan orang yang mau bertobat. Orang yang mau bertobat itu sangat mulia di hadapan Allah. Sehingga kesimpulannya adalah orang yang bersalah, orang yang berdosa meskipun dosanya sangat besar, itu bukan akhir dari cerita orang tersebut, tapi justru itu adalah sebuah cara atau sebuah pintu jalur bagaimana dia bisa kembali kepada Allah lewat jalur pintu taubat itu. Banyak cerita orang-orang sukses, para auliaillah itu bisa menjadi kekasihnya Allah. Itu dulunya orang-orang itu, beliau-beliau itu adalah orang yang memiliki latar belakang yang tidak bagus, yang tidak baik-baik saja. Banyak mereka yang telah melakukan dosa-dosa besar, namun karena beliau-beliau itu tidak putus asa dari rahmatnya Allah, maka beliau akhirnya bisa menjadi para kekasihnya Allah. Banyak itu, tidak sedikit. Banyak cerita-cerita tentang para wali-wali Allah yang dulunya itu masa lalunya itu hitam, banyak. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, kalau tidak salah, wala tai'asu min rauhatillah. Janganlah kalian berputus asa atas atau dari rahmatnya Allah. Itu konteksnya adalah bagi orang yang telah melakukan banyak dosa, itu kalian jangan berputus asa untuk kemudian kembali kepada Allah. Maka momentum Ramadan ini sangat tepat untuk kita gunakan untuk kita kembali kepada Allah. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang dikatakan bulan penuh ampunan. Meskipun taubat itu ya seharusnya kita lakukan juga bisa di bulan-bulan selain Ramadan. Tapi momentum Ramadan ini sangat pas karena memang bulan Ramadan ini bulan diantaranya adalah bulan penuh ampunan. Mungkin dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita selama bulan Ramadan tahun ini betul-betul diterima oleh Allah dan betul-betul kita bisa kembali dalam keadaan fitrah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.